Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman semua. Siang hari ini kita akan mendiskusikan tentang reshaping berakhlakologi. Jadi kita akan mengevaluasi dan membandingkan praktek berakhlak sebagai core value ASN di tempat masing-masing. Dan nanti kita pilih mana yang paling sesuai dan kita akan bikin rangkumannya. Oke, sebelumnya kita mulai dari perkenalan dulu. Kita mulai dari kalau salah jarum jam di laptop saya dari Kang Deden. Mangga Kang. Terima kasih Dr. Mila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deden Ibrahim Hasan. Instansi bekerja di UPT Puskesmas Jatiwangi. Jabatan saya sebagai ahli pertama epidemiologi. Baik, terima kasih. Kemudian Tira. Ya, makasih Dr. Mila. Perkenalkan, nama saya Tira, asal instansinya dari Puskesmas Salagedang. Jabatan saya sebagai ahli pertama apoteker. Bisa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risa, asal instansi saya dari Puskesmas Superjaya sebagai perawat ahli pertama. Baik. Kemudian Dr. Adit. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Dr. Adit Tiawan, dokter ahli pertama di Puskesmas Sukamulya, Majalengka. Baik. Berarti terakhir kalau saya sendiri, Kuamila Farzani Afdi, asal instansi Rumah Sakit Umum Daerah Cideres, dengan formasi dokter spesialis obstetrik dan ginekologi. Baik, kalau kita ulas berakhlak sebagai core value NS, nilai pertama itu adalah berorientasi pelayanan. Kita mulai secara jarum jam ya, berarti kita balik. Mulai dari dokter dulu barangkali untuk berorientasi pelayanan. Baik, terima kasih. Contoh di ininya gimana? Ya, mangga dok. Baik, terima kasih. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan tentang praktek berakhlak di tempat saya bekerja di instansi Puskesmas Sukamulya, Majalengka. Yang pertama yang saya temukan di sini ada berorientasi pelayanan di puskesmas, yaitu menjaga kepuasan pasien. Lalu yang kedua, selalu melayani pasien dengan sikap hormat, santun, beretika baik, dan sigap. Lalu kami juga selalu mawas diri dan melakukan perbaikan diri demi tercapainya taraf kesehatan yang baik di masyarakat. Lalu dari akuntabel sendiri, saya mendapatkan bahwa karyawan selalu datang tepat waktu, dokter, perawat, bidan di puskesmas selalu mencatat setiap keluhan pasien, mencatat hasil pemeriksaan fisik pasien, dan mencatat hasil pemeriksaan laboratorium pasien di rekam medis dengan cermat, tanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Lalu, dokter juga di kami sering menyampaikan kondisi yang sebenarnya terhadap pasien dengan jujur, memberikan edukasi yang baik terhadap pasien. Lalu, bidan di Puskesmas Sukamulya juga selalu memberikan edukasi yang baik terhadap ibu hamil dan ibu yang baru melahirkan. Lalu, bidan yang selalu sigap membantu persalinan di puskesmas dalam waktu kapanpun di Ponet. Lalu, perawat juga di kami sering melakukan perawatan home care dan selalu siap siaga di pustu atau puskesmas pembantu. Lalu, di kami juga dokter selalu memberikan terapi yang sesuai dengan kondisi yang sedang dialami pasien. Itulah beberapa akuntabel atau tanggung jawab di Puskesmas Sukamulya yang telah kami lakukan. Oke. Udah mencakup semuanya kayaknya ya. Mungkin ada tambahan, maksudnya udah semua tadi kalau yang dibilang yang disampaikan Dokter Adit tadi, udah ada perawatnya, sudah ada bidannya. Barangkali ada tambahan, karena kan hampir sebagian besar bekerja di puskesmas kan ya? Ya. Ya. Apakah ada tambahan baik dari Risa, Tira, atau mungkin dari Kang Deden? Karena kan Kang Deden epidemiolog ya. Nah, gimana? Terima kasih dok. Untuk kompeten,
Untuk kompeten, Puskesmas Jatiwangi memiliki Masih tenaga berorientasi masih pelayanan nih, Kak. berorientasi Ya, pelayanan betul. ya. Oke. Ya. Puskesmas Jatiwangi senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan yang menjangkau dan merata kepada seluruh masyarakat, khususnya di wilayah kerja Puskesmas Jatiwangi. Pelayanan prima dan ramah senantiasa ditunjukkan oleh petugas Puskesmas dalam melayani masyarakat baik dalam maupun luar gedung. Karena Puskesmas sendiri kan ada UKM sama UKP ya dok. Senyum, salam, sapa selalu kami terapkan dalam prinsip pelayanan yang kami berikan pada masyarakat yang memerlukan pelayanan kami. Jika ada masyarakat yang merasa pelayanan pada Puskesmas Jatiwangi kurang memuaskan, maka kami menyediakan kotak aduan. Masyarakat dapat melakukan kritik dan saran agar Puskesmas dapat terus melakukan perbaikan secara terus-menerus dalam melaksanakan pelayanan. Sehingga nantinya kami berharap Puskesmas Jatiwangi dapat memberikan pelayanan yang prima dan terbaik kepada masyarakat. Mungkin itu aja. Oke, kalau dari Puskesmasnya Risa atau Tira ada tambahan nggak? Mungkin ada, ada layanan unggulannya seperti itu. Ada nggak? Atau hampir sama secara general? Hampir sama sih. Paling lebih ke kayak penampilan juga ya, dok. Misalkan penampilan juga kita dituntut untuk bisa rapi dan bersih gitu. Jadi pada saat berkomunikasi dengan pasien juga jadi lebih nyaman seperti itu. Betul. Iya. Kalau dari Tira, Untuk pelayanan yang juga untuk pelayanan ini dok, kalau misalkan pasien kan kadang tiba-tiba datangnya enggak satu-satu gitu ya, langsung banyak gitu. Nah itu diusahakan yang melayani itu cekatan gitu. Dan tetap ramah pasti ya. Jadi walaupun pasien banyak, tapi nggak panik dan nggak marah-marah. Pasti itu kan ya. Iya. Kalau hampir sama sih kalau di rumah sakit, karena mungkin pelayanannya lebih terarah, jadi mulai dari awal pendaftaran tuh sudah dilayani dengan baik, akan kemana dan kemana, dan memang kuncinya ada di keramahan, karena kita adalah pemberi pelayanan. Kemudian karena kita semuanya nakes, yang paling mencolok kalau menurut saya adalah pada saat COVID. Pada saat COVID, walaupun kita nakes, kita tetap harus melayani. Jadi nggak bisa tuh kita bilang nggak mau nggak ngelayanin, kan nggak bisa ya. Atau nggak mau masuk kerja soalnya lagi COVID takut, kita nggak. Nah karena kita nakes dan memang tenaga kesehatan tuh kan memang profesinya ya melayani banget ya. Jadi walaupun dalam pandemi COVID, saya rasa pasti semua teman-teman juga tetap melayani pasien kan. Ya betul dok. Berarti hampir sama ya, kita harus untuk pelayanan sendiri kita harus ramah, harus cekatan, kemudian memenuhi kebutuhan masyarakat, dan intinya demi kepuasan masyarakat. Oke. Untuk berorientasi pelayanan sudah semua ya, sudah baik dan sama semua sepemikiran kita semuanya. Untuk yang kedua akuntabel, mungkin ada yang mau memberikan pendapat? Boleh saya dulu dok? Boleh? Ya silakan Tira. Ya jadi kalau di puskesmas tempat saya bekerja itu, di Puskesmas Salagedang itu, yang bisa kita lihat dari sisi nilai dasar akuntabelnya itu, contohnya dalam penggunaan aset negara ya dok ya. Kalau misal kan biasanya di puskesmas itu ada, jadi dikasih fasilitas beberapa laptop untuk masing-masing kalian gitu. Nah itu tuh kita tuh harus disiplin menjaga aset negara itu, maksudnya jangan digunakan secara sembarangan gitu. Apalagi kalau digunakan untuk keperluan pribadi seperti itu. Pemeliharaan dari aset negara juga perlu, seperti ngecas laptop nih, jangan kalau udah penuh ya dicabut gitu. Jadi harus hati-hati juga gitu penggunaannya. Mungkin itu dok. Ada lagi dari Adi, kemudian atau dari Risa? Kalau dari saya kadang ini dok tentang rekam medis tuh. Jadi kadang kalau misalkan pengisiannya belum lengkap, kadang suka dibalikin lagi dari rekam medisnya buat diisi lebih lengkap lagi. Gitu. Jadi artinya kita sebagai tenaga kesehatan kalau ngisi status ya lengkap ya. Gitu, ya harus bertanggung jawab dengan apa pasien yang sudah kita tangani gitu. Kalau misalkan belum lengkap, biasanya suka dibalikin lagi gitu. Betul.
Ada lagi dari Kang Deden atau dari Adit? Ya, Dok, sama sih sebenarnya menggunakan inventaris negara itu harus seefisien mungkin, dijaga dan dirawat. Itu juga kan untuk keberlangsungan keawetan dari inventaris itu sendiri. Terus untuk akuntabel itu sendiri kan terkait kejujuran juga ya. Pimpinan kami juga selalu mengingatkan kepada seluruh stafnya untuk berlaku jujur gitu. Di setiap kegiatan atau pertemuan selalu diingatkan untuk bekerja sesuai SOP. Agar SOP itu kenapa harus sesuai SOP untuk melindungi nakes juga sendiri ya. Kita sebagai nakes itu juga kan pekerjaan yang beresiko ya. Sekarang kan banyak tuntutan dari masyarakat, LSM atau apa itu juga harus. Jadi jika ada tuntutan itu harus bekerja sesuai SOP, maka kita dapat terlindungi itu. Terlindungi, gitu aja. betul. Ya. Ya. Kalau dari Adit ada? Ya, Tadi ya. memang untuk akuntabel sendiri di puskesmas itu memang perlu untuk ada rasanya tanggung jawab dari seluruh karyawan, seperti menjaga inventaris, lalu menjaga semua jejak rekam medis pasien, lalu bertanggung jawab akan sepenuhnya pasien yang sedang dirawat maupun sedang rawat jalan di Puskesmas Sukamulya, agar tercapainya suatu tujuan, yaitu menjadi karyawan-karyawan yang berintegritas tinggi dan bertanggung jawab akan semua fasilitas yang sedang digunakan, juga bertanggung jawab terhadap pasien tentang apa yang telah kita berikan dalam pelayanan tersebut. Baik. Enaknya karena semua nakes, jadi semua kayak hampir sama ya. Gimana kita tanggung jawab kita ke pasien. Kalau misalnya saya Dr. Adit sebagai penanggung jawab pasien, kalau menangani pasien dengan benar, karena kita yang punya tanggung jawab terhadap pasien, menyembuhkan dan lain-lain. Kalau intinya sih sama aja. Kalau mungkin dari Tira tadi bertanggung jawab terhadap persepan, memberikan obat yang benar. Kemudian dari Risa juga sama, menulis status dengan benar. Nah, kalau satu yang hampir sama dari kita semua, khusus di Majalengka, adalah kita punya Sirancage. Nah, gimana kita mempertanggungjawabkan pekerjaan kita pada hari itu? Kan bisa aja ya orang mungkin ngisinya bohongan gitu, jadi ngisinya asal, padahal mungkin tidak bekerja. Nah, di sanalah dituntut kejujuran. Bisa aja nih, mungkin hari itu dia justru libur atau bolos, tapi ngisinya nggak benar, atau ngisinya asal-asalan. Nah, Sirancage itu sebenarnya menuntut kita untuk bertanggung jawab dan jujur, dan di sanalah mungkin nilai akuntabel yang benar yang ditunjukkan gitu. Bagus juga sih ada Sirancage kan. Jadi memang nilai bertanggung jawabnya kelihatan banget, atau nilai akuntabelnya kelihatan banget. Setuju ya? Iya. Setuju. Ada tambahan untuk akuntabel, intinya sih sama ya tadi. Satunya lagi juga tadi yang kandidat saya garis bawahi sekali mengenai SOP. Nah, jadi apapun profesi kita, selama kita berkecimpung di dunia kesehatan, harus selalu berpegang pada SOP. Kalau kita berpegang pada SOP, ya insya Allah kalau misalnya ada tuntutan atau ada apapun, kita masih punya payungnya, karena kita bekerja sesuai SOP. Oke, kita lanjut ke nilai yang ketiga, kompeten. Dari Risa, barangkali ada pendapat? Kalau dari instansi saya biasanya suka ada juga tuh pelatihan ya dok ya. Misalkan kemarin sempat pelatihan BTCLS, jadi kalau kita sebagai karyawan harus bersedia gitu untuk mengikutinya. Lalu juga membantu rekan kerja saat mengalami kesulitan, karena terutama waktu kemarin tuh kan ada aplikasi Epus, memang ada beberapa yang belum paham, jadi biasanya saling membantu untuk mengenalkan bagaimana pengoperasian Puskesmas. Seperti itu sih, dok. Yang lain ada? Membantu Ya, rekan kerja, Ya. kemudian selalu itu pelatihan ya tadi ya. Gimana Kang Deden? Ya, setuju sekali. Peningkatan kompetensi itu kan semata-mata untuk mendukung kinerja petugas ya, untuk melayani masyarakat terkait kesehatan ya. Terus untuk di UKM ya, di UKM kami ada pelayanan ya, pelayanan penyuluh. Kalau dokter kan UKP ya dok,
Kalau kita kan di UKM ya, banyak berkecimpungnya di UKM, kita mengedukasi masyarakat, menyuluh tentang Oke. kesehatan sehingga masyarakat itu dapat mandiri gitu secara kesehatannya. Mungkin gitu aja. Intinya membantu orang lain agar mereka juga belajar tentang kesehatan ya, Kang ya. Ya, ya. Dari Dokter Ada atau Tira, ada tambahan lagi? Kurang lebih sama sih dok. Kebanyakan sih kalau meningkatkan kompeten itu ya dengan mengikuti pelatihan, kadang workshop tiap bidangnya tuh, misalkan bagian perawat, bidan itu kan masing-masing bidang juga pasti ada rutin dilakukan seminar atau workshop gitu. Setuju. Dari Dokter Adit ada? Baik, memang untuk kompetensi sendiri memang itu sangat diperlukan, apalagi kita yang setiap hari melayani pasien di rumah sakit, melayani pasien di puskesmas, di masyarakat, memang perlu untuk upgrade terus. Kebetulan memang semenjak COVID ini kita sering melakukan seminar-seminar yang lebih mudah untuk menambah ilmu. Begitu juga dari Dinkes juga sering mengadakan penyuluhan terhadap puskesmas, sering memberikan materi-materi update dari pusat, terutama untuk puskesmas, agar masyarakat Majalengka memang lebih terjaga lagi dari segi kesehatannya. Seperti itu. Jadi yang kompeten, selain kita meningkatkan kompetensi diri kita juga meningkatkan kompetensi orang lain. Betul tadi kata Kang Deden, dengan penyuluhan. Jadi nggak cuma kita yang pintar, tapi masyarakat juga pintar. Nah, sudah pasti puskesmas mendukung kalau misalnya ada pelatihan, ya kan ya? Apapun itu, kalau misalnya ada nakes yang ingin pelatihan, pasti didukung sama puskesmas. Di rumah sakit juga seperti itu. Bila ada pelatihan, pasti didukung oleh pihak manajemen. Dan jangan lupa yang tadi, bikin pinter orang juga. Nah, kalau di rumah sakit sih, saya lebih ke biasanya setiap 6 bulan sekali atau setiap setahun sekali, saya akan mengadakan refreshing ilmu, supaya kalau saya kan rekan saya bidan ya, jadi supaya bidan-bidan terus refresh dan terus update ilmunya, khususnya untuk yang penanganan pada pasien. Oke, ada tambahan lagi untuk kompeten? Cukup. Kita kalau nakes ya, kalau mau nggak mau kita emang harus belajar ya, karena penyakit tuh berkembang terus, ilmu tuh berkembang terus. Jadi mau nggak mau ya memang kita harus long life learning, belajar sepanjang hayat. Kalau enggak ya kita kesusahan sendiri nanti kalau ada penyakit baru kayak COVID, tiba-tiba ada yang baru kan, kalau kita nggak belajar kita nggak bisa kompeten. Nah, memang tuntutan profesi tenaga kesehatan seperti itu. Setuju ya? Oke, kita lanjut ke harmonis. Ada yang mau mengajukan ininya? Dari Dokter Adit mungkin, harmonis di tempat kerja seperti apa? Baik, untuk contoh harmonis di tempat saya bekerja itu yang memang terjalinnya situasi kerja yang kondusif, baik dan tentram di lingkungan Puskesmas Sukamulya, terjadinya sebuah lingkungan yang nyaman. Memang seperti itu selama ini yang saya rasakan 2 bulan di Puskesmas Sukamulya. Juga apabila ada karyawan yang sakit, seperti kemarin contohnya ada karyawan yang sakit, kami bersama-sama untuk menengok karyawan tersebut yang sedang dirawat di rumah sakit. Dengan demikian memang terjaga harmonis di Puskesmas Sukamulya. Ada lagi tambahan? Ya, betul. Puskesmas pasti terlihat banget ya harmonisnya, soalnya kan bermacam-macam profesi tapi dalam satu atap gitu. Gimana Kang? Ya, saya setuju. Saya sependapat dengan Dokter Adit juga. Saya merasakan juga ya sikap harmonis di puskesmas. Sebagai orang baru, saya sangat speechless gitu ya. Saya takut ada pendiskreditan karena orang baru, itu mah orang baru, ayo kita kerjain gitu. Biasanya mah kan kayak gitu ya. Tetapi alhamdulillah di Puskesmas Jatiwangi tidak ada sikap diskriminatif dan senioritas itu, Dok. Selama saya bekerja jadi harmonis banget ya. Sikap saling menolong bila menjalankan kegiatan program juga ditunjukkan dalam setiap kegiatan kantor.
hal tersebutlah yang saya rasakan menjadi situasi Puskesmas Jatiwangi yang kondusif. Jadi silih asih, asah itu tercipta di Puskesmas Jatiwangi itu. Tira juga Risa merasakan hal yang sama-sama Ya. kondusif ya, saling membantu, saling menolong, nggak ngelihat anak baru, nggak ada kayak gitu kan ya? Iya. Contohnya seperti perlakuan ini juga dok, seperti perlakuan ke pasien juga, misalkan pasien itu kan beda ya, maksudnya latar belakangnya gitu beda-beda, semuanya tuh sama, perlakuannya sama, nggak membeda-bedakan gitu. Baik. Ya, itu dok. Ya, berarti hampir sama semua. Alhamdulillah nilai harmonis sudah tercipta dengan cara saling menolong dan tidak ada senioritas, terutama bagi yang baru-baru masuk baru bekerja. Yang berikutnya loyal, ya. Intinya memegang teguh mulai dari dedikasi, kemudian dedikasinya, kontribusinya gitu. Ada. Saya dulu deh ya. Kalau loyal sudah jelas ya, karena kalau saya pribadi ya dedikasi saya terhadap pekerjaan saya, semalam apapun kalau memang ada pasien gawat ya saya datang ke rumah sakit. Kalau jam berapapun ada operasi ya saya datang. Nah itulah dedikasi yang saya tunjukkan. Dan hampir sama mungkin untuk khususnya puskesmas yang ada rawat inapnya ya, jam berapapun ada pasien gawat ya datang ya, itu bentuk dedikasi kita bahwa kita loyal terhadap instansi kita. Ada tambahan? Ya dok, contoh loyal yang lainnya juga kan bisa kita di lingkungan puskesmas itu ketika sudah masuknya waktu sholat misalnya, itu saling mengingatkan gitu antara pegawai-pegawai yang lain seperti itu. Oke. Betul sekali. Jadi yang namanya loyal ya dedikasi, kemudian dan menjaga nama baik ya, karena kita rahasia pasien, terutama nih nakes, rahasia pasien yang kita nggak berikan keluar kan ya, karena itu rahasia jabatan kita. Ada tambahan lagi? Sudah? Sudah. Sama itu sih dok, apel biasanya suka ada apel gitu, jadi kita karyawan mengikuti kegiatan apel. Ya mungkin dok, hal kecil ya, datang on time, ya pulang juga harus sesuai jadwal gitu ya. Hal kecil. Menunjukkan keloyalan kita ya, nilai loyal yang ada di tempat kerja. Baik, lanjut. Adaptif, ada ininya. Ini deh contoh yang paling sering ya kalau di tempat kerja, samalah di semuanya semenjak pandemi COVID, yang tadinya kita kerja pakai baju biasa jadi berubah ya sekarang, yang mungkin tadi nanganin pasien dengan baju biasa juga udah berubah. Sekarang mah pakai skor, kemudian sudah ada APD level 1, 2, 3. Mungkin kalau yang awalnya kita pakai standar precaution aja ya, handscoon dan lain-lain, sekarang mah udah pakai skor, pakai masker di mana-mana ya. Itu yang nilai adaptif ya, kita menyesuaikan karena ada pandemi COVID. Ada tambahan? Ya, cukup. Sama ya semuanya saya rasa ya. Sama dok. Sama nilai terakhir kolaboratif. Mungkin dari Dokter Adit ada ininya atau dari yang lain? Baik, untuk kolaborasi sendiri sama seperti di puskesmas ataupun di rumah sakit itu memang harus ada kerjasama yang baik antara dokter, perawat, bidan. Juga apabila menangani satu pasien lalu harus dikerjakan secara bersama-sama, memang harus terjalinnya situasi yang kolaboratif yang baik. Juga untuk kerjasama antara atasan dan bawahan, kepala puskesmas dan juga dengan bawahannya, memang di sana perlu terjadinya suatu kolaborasi yang baik antara rekan-rekan kerja semuanya, seperti itu. Jelas ya, kalau misalnya ya kalau puskesmas rumah sakit mau nggak mau kita kerja sama-sama berkolaborasi. Saya bekerja dengan dokter anestesi kalau mau sesar, Tira mungkin bekerja sama dengan dokter tentang persepan, Risa bekerja sama dengan dokter juga dalam menangani pasien. Kang Deden juga gitu saya rasa.
kerjasama juga antara UKM dan UKP kalau misalnya ada satu penyakit baru. Jadi emang nggak lepas dari itu, apalagi puskesmas atau nakes atau tempat kesehatan tuh paling jelas lah contohnya. Baik, Betul, Dok. dari ada tambahan Kang Deden? Ya, betul, Dok. Itu kan kalau kerja sama internal kan harus harmonis ya. Jangan lupa. Baik, mohon maaf sekali tadi terputus. Tadi kita sudah sampai pada poin yang terakhir ya, mengenai kolaboratif. Tadi ada tambahan lagi dari Kang Deden. Oh ya, Dok. Tadi kan yang disampaikan tadi kan terkait internal ya, kolaboratif internal memang harus dijaga kolaborasinya agar tercipta suasana yang harmonis. Terus jangan lupa juga ya, baik puskesmas maupun rumah sakit itu kan ada pelayanan keluar ya, kolaboratifnya harus dengan pihak yang lainnya, kecamatan atau pemerintah kabupaten, desa, dusun, RT, RW, Babin atau Babinsa, tokoh masyarakat, tokoh agama harus tercipta kolaborasinya ya. Mungkin itu aja, Dok. Paling jelas, setuju nggak? Paling jelas kolaboratif eksternal itu pada saat pandemi juga. Iya. Kalau misalnya ada satu nih, gini deh, di rumah sakit sendiri kan banyak pasien-pasien yang minta pulang paksa atau mungkin di konsensus yang terbaru kan kalau 10 hari sudah dirawat gejala berkurang boleh pulang walaupun PCR negatif. Nah, kolaborasi antara rumah sakit dengan puskesmas adalah biasanya kan akan diinformasikan ke puskesmasnya bahwa di daerah puskesmas ini ada pasien COVID yang pulang, jadi tolong dipantau kayak gitu. Pasti itu antara kolaborasi antara rumah sakit dan puskesmas. Terus kalau kolaborasi eksternalnya, kalau ada amit-amit ya, kalau ada pasien COVID yang meninggal, pasti akan ada kolaborasi antara kita sama BNPD, BPBD, betul, BPBD di Majalengka. Jadi mulai dari penguburannya pasti akan mengikuti sesuai dengan COVID, secara COVID, dan kemudian pasti dikawal juga dengan BPD, dan itu kolaborasi kita dengan eksternal, dari kita yang nakes ke eksternal. Ada tambahan lagi untuk yang kolaboratif? Ya, kegiatan vaksin sih Dok, biasanya kalau di puskesmas juga berkolaborasi sama lintas sektor tuh. Misalnya kayak dari kecamatan, lalu juga Pak Polisi, sama TNI sih. Betul. Pokoknya pas pandemi rasanya kolaborasi itu jadi lebih luas ya, nggak cuma di kita aja, tapi juga dengan dari rumah sakit ke puskesmas, nggak cuma vertikal aja, tapi juga ke horizontal. Ya. Betul. Ada tambahan lagi? Cukup ya, saya rasa. Alhamdulillah, karena mungkin kita semua bekerja di dunia kesehatan, jadi saya belum bisa menemukan dan semua hampir sama, jadi tidak ada yang lebih baik dari yang mana. Karena semua hampir-hampir sama. Kita mulai dari yang pelayanan ya memang kita sifatnya melayani ya, dengan ramah, dengan baik, kemudian dengan cekatan, dengan solutif. Memang itu titik berat pekerjaan kita. Kemudian akuntabel juga sama semuanya. ASN di Majalengka ada si Rancage buat mempertanggungjawabkan pekerjaan hariannya. Kompeten juga sama, belajar lifelong learning untuk semua, baik nggak cuma dokter aja, perawat juga, apoteker juga, ya Tirayah pasti ada belajar lagi, ada update lagi, harus belajar lagi. Kang Deden juga gitu, pasti ada penyakit baru nih, belajar lagi gimana caranya nih kita mengontrol penyakit di masyarakat. Harmonis juga sama, terutama di puskesmas yang ruang lingkupnya kecil, harus harmonis. Kalau enggak kita nggak bisa pasti ngobatin pasien. Kerjasama antara staff, nggak peduli latar belakangnya apa, nggak peduli orang baru atau gimana, pasti ada kerjasama yang harmonis. Loyal juga jelas ya, mulai dari apel pagi. Tadi puskesmas mana tutup bagus banget. Puskesmas yang ada apel paginya,
Sumber Jaya ada dok Oh ya, biasanya. Berjaya ada apel paginya. Ya, itu Iya, juga apel pagi. menandakan Sama apel sore sih. bagus banget. Berarti kan memang jelas ya ada dasar-dasar ideologi lah, Pak, ideologi Pancasila di sana. Adaptif juga sama. Saya rasa semuanya juga terutama pada pandemi Covid mulai terbiasa dengan aturan-aturan yang baru. Mulai dari APD level 1, 2, dan 3, begitu juga dalam kolaboratif. Hampir semua baik, semuanya sudah baik, dan semua nakes, puskesmas, rumah sakit, semua hampir sama targetnya. Ada yang mau ditambahkan? In general, sudah cukup? Cukup dok. Baik. Baik. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya dan terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah diskusi hari ini sudah selesai. Teman-teman sudah mencurahkan semua isi pikirannya dengan baik. Sekian dari saya. Kalau ada yang kurang atau lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.